Baik, saya akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Eh, Masih ingat apa yang kita bicarakan atau apa yang kita bahas di minggu yang lalu? Tentang? Wes, haleluya, kasih yang berkorban. Sepertinya sudah dipraktekkan selama seminggu ini ya, berkorban terus gitu. Jadi ya kita berbicara tentang kasih yang berkorban. Jadi dikatakan di Yohanes 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita belajar kasih yang berkorban itu tidak terbatas pada pengorbanan yang besar. Kita belajar bahwa kasih yang berkorban itu sebenarnya kita bisa praktekkan dimanapun kita berada. Ya, di tempat kerja kita, di lingkungan kita kuliah, belajar, di tempat kita, di keluarga kita juga. Dan ini bersifat universal. Dan ya, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin ada yang lupa, nah bisa ngeliat YouTube kita lagi ya. Karena ada di YouTube itu nggak akan hilang kemana-mana. Sekalian saya promosi gitu ya. Nah jadi hari ini kalau minggu lalu kita belajar tentang sacrificial love, hari ini juga kita masih ada dalam living selflessly. Jadi hari ini kita belajar tentang serving others with love atau melayani dalam kasih. Dan ayatnya terambil di dalam Galatia 5 ayat 13, mungkin kita boleh baca bersama-sama. 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, jadi yang terakhir itu yang menjadi bahan kita, bahan renungan kita, yaitu layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, melayani dalam kasih itu berarti melakukan tindakan pelayanan atau bantuan kepada orang lain dengan dasar kasih yang tulus tanpa pamrih. Jadi ketika kita melayani bukan karena itu adalah tugas kita, bukan itu karena tanggung jawab kita, tapi karena kita melakukannya dengan dasar kasih. Ya, itu yang pertama sekali. Tindakan ini mencerminkan cinta kasih yang mendorong kita untuk membantu, mendukung ataupun menyokong ya kalau bahasa Malaysianya gitu di sini, dan memperhatikan kesejahteraan orang lain melebihi kita sendiri seperti apa ya. Nah, mengapa kita perlu melayani di dalam kasih? Kita perlu melihat di dalam, kita perlu mengerti bahwa gini, Yesus sendiri, Yesus Kristus adalah teladan dalam pelayanan. Kita nggak perlu meneladani orang-orang lain, nggak perlu meneladani manusia. Yang saya mau sampaikan di sini adalah kita kembali kepada Alkitab, back to Bible. Kita kembali kepada firman Tuhan. Karena kita sudah punya satu teladan yang sempurna, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, ayatnya terambil di dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani. Ya, dia raja segala raja. Dia berdaulat atas alam semesta. Dia cuman mungkin kalau kita nonton Avenger, Thanos giniin jentiin jarinya, setengah kehidupan di alam semesta mati. Tapi Tuhan Yesus lebih hebat dari itu. Dia jentikan kayak gini mungkin semua mati gitu. Bahkan matahari meredup langsung. Itu kedaulatannya Kristus sebagai raja atas segala sesuatu, atas segala ciptaannya. Nah, tapi ini hebatnya Tuhan kita, raja kita ya. Dia datang, seharusnya dia layak untuk dilayani ya. Benar nggak? Dia layak untuk dilayani. Tapi apa yang terjadi? Bukan dia yang dilayani. Tapi dia datang untuk melayani. Wow. Jadi yang kita perlu pahami di sini adalah gini. Melayani itu adalah seharusnya sudah menjadi DNA-nya kita. Karena kita umat kerajaan. Amin. Kita ini umat kerajaan. DNA-nya itu sudah harusnya ada di dalam kita. Tapi bukan selesai sampai di melayani. Tapi harus melayani dengan
kasih, melayani di dalam kasih, ya. Nah, jadi gini, melayanilah bukan karena itu adalah kewajiban, tapi melayanilah karena kita mengucap syukur atas kasih karunia yang terlebih dahulu kita terima. Kenapa? Udah jelas dibilang di sini bahwa kita melayani karena Tuhan lebih dahulu melayani kita. Nah, seharusnya ketika kita sudah dilayani terlebih dahulu sama Tuhan, ini bagiannya kita untuk kita menyampaikan kasih itu kepada sesama kita. Kepada sesama kita umat manusia. Nah, jadi Kristus itu adalah teladan yang sempurna. Makanya dibilang gini, kalau kita udah tahu teladan itu apa? Artinya kita mencontoh sama dia ya. Artinya kita melihat dia menjadi sampelnya kita, menjadi seseorang yang seharusnya sepatutnya kita lakukan sama seperti dia. Itu contoh, itu teladan. Nah, jadi gini, apapun yang Tuhan Yesus lakukan, itu adalah teladan yang baik untuk kita. Ya, itu adalah teladan yang baik untuk kita. Nah, jadi apa aja sih teladan Kristus itu? Yang pertama kita mau lihat gini, bagaimana Yesus merespon orang-orang berdosa. Ada yang ingat? Atau ada yang banyak sekali sebenarnya, banyak sekali. Tapi yang saya mau sampaikan gini, bagaimana Yesus merespon orang-orang berdosa. Yesus merespon orang-orang berdosa dengan gini, dia menerima orang berdosa. Dia tidak pernah menolak orang berdosa. Bahkan dikatakan di dalam salah satu kitab Injil ya, dikatakan bahwa gini, dia masuk ke rumahnya, bahkan duduk makan bersama-sama dengan dia dan teman-temannya. Berarti bukan cuma satu orang berdosa. Satu orang berdosa bawa lagi temannya, ayo ikut, ada guru di sini. Ayo ikut, ayo ikut. Dan itu yang menjadikan Yesus duduk makan bersama orang-orang berdosa. Ya, itu respon Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menjauhi mereka, tapi menerima mereka. Nah, kebanyakan di antara kita melihat gereja sebagai tempat orang-orang kudus. Saya nggak bilang salah. Tapi lebih daripada itu, gereja ini justru saya mau katakan kumpulan orang berdosa. Kenapa? Karena kita datang, kita perlu juru selamat kan. Siapa di sini yang nggak perlu juru selamat? Coba. Karena apa? Kita semua di tempat ini adalah orang-orang berdosa. Bukan orang sehat yang perlu dokter, tapi orang sakit. Bukan orang kudus, orang suci yang perlu juru selamat, tapi orang berdosa. Nah, seharusnya kita kumpulan orang-orang, tapi sekarang kita bukan lagi orang-orang berdosa. Setelah kita mengenal Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali, kita lahir baru. Dan lahir baru itulah yang membuat dosa kita ditebus, diampuni. Kita bukan lagi hamba dosa. Tapi kita adalah anak-anak pilihan Allah. Nah, di saat seperti inilah kita perlu paham bahwa seharusnya apa yang kita lakukan untuk Kristus, kita lakukan sesuai apa yang dia juga pernah lakukan terlebih dahulu. Jadi gini, ketika kita menjadi orang-orang yang sudah ada dalam gereja, dalam satu komunitas yang baik, jangan kita menjauhi orang-orang berdosa. Karena mungkin kita berpikir, saya ini ada dalam kumpulan orang-orang kudus nih. Saya nggak mau berteman sama orang-orang kudis. Ya, bukan gitu. Tapi justru gini, light and salt. Garam dan terang. Kamu ada untuk apa? Untuk menerangi. Sekarang kalau misalnya saya minta untuk lampu di tempat ini dimatikan semua. Gelap ya. Dan waktu satu ruangan ini nggak ada lampu, saya nyalakan mungkin senter kecil aja dari HP gitu. Kelihatan nggak? Kelihatan, karena semuanya gelap. Yang artinya apa? Meskipun dalam kegelapan yang luar biasa, selama kita betul menjadi terangnya Tuhan, kita pasti akan terlihat. Dan justru di saat seperti itulah,
kita menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, kita juga harus lakukan. Respon pertama bagaimana Yesus merespon orang-orang berdosa. Dia menerima orang-orang berdosa. Tapi gini, benci dosanya tapi kasihi orangnya. Sekali lagi saya katakan, benci dosanya tapi kasihi orangnya. Jangan kebalikannya ya. Jangan kebalikannya. Benci orangnya, kasihi dosanya. Wah, enak nih kita judi terus nih gitu. Kita suka judi, udah ayo. Tapi kita benci sama orang-orang yang main judi. Padahal kita sendiri berjudi. Nah, gimana itu? Apakah itu ciri kekristenan? Enggak. Benci dosanya, tapi kasihi orangnya. Terima orangnya. Karena kalau bukan kita yang terima mereka, bagaimana mereka mau berbalik untuk terima Tuhan? Ya, nah itu respon pertama. Yang kedua, apa respon Yesus ketika diberikan tugas dan tanggung jawab oleh bapaknya dan orang tuanya? Ayo apa? Dia lakukan sampai akhir, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu dikatakan. Dia dapat satu misi full dari Tuhan, dari Bapa adalah apa? Menebus umat manusia untuk mati. Misinya dia untuk mati, tapi juga untuk bangkit. Nah, kalau misi kita untuk mati, siap nggak kita untuk mati? Nah, Tuhan Yesus lakukan sampai dia mati di kayu salib. Waktu orang tua, itu orang tuanya, ingat perjamuan kawin di Kana? Waktu itu Tuhan Yesus hampir udah ngomong sebenarnya sama Maria, belum waktuku. Tapi tetap dia lakukan kan? Our Lord Jesus still do what his mom request. Jadi untuk anak-anak di tempat ini yang saya lihat ada Nik, ada Ayub gitu kan. Nah, jadi coba sebagai anak-anak lakukan seperti ini untuk orang tua kalian. Apapun request dari orang tua kalian, coba. Bisa nggak kalian lakukan sampai akhir tanpa bersungut-sungut? Tanpa ngapain sih harus aku? Tak nak. I don't want to do it. I don't want to eat this. I don't want this. I don't want that. Then you are still living selflessly, not selflessly. Kamu masih hidup untuk dirimu sendiri. You are still egoistic. Kalau kamu masih seperti itu kepada orang tuamu. So, can we start over anew? Saya nggak cakap hanya untuk Ayub dengan Nik, tapi semua anak-anak di tempat ini. Anak-anak kayak Gisi juga ya. Anak-anak muda kayak Gisi. Masih gitu nggak sama orang tua kita? Atau enggak? Nah, jadi ayo lakukan sampai tuntas. Jangan memberontak. Do not rebel. To your father, to your mother, to your parents. Oke? Nah, yang ketiga saya mau katakan gini, apakah diperbolehkan untuk marah? Nah, boleh nggak marah? Pernah nggak kita lihat Tuhan Yesus marah? Pernah. Jadi, bolehkah marah? Boleh, tapi pada tempatnya. Jangan apa-apa dimarahin, jangan apa-apa ngedumel, jangan apa-apa ngomel, jangan apa-apa kamu sih kayak gini. Kamu nih gini. Gara-gara kamu nih, makanya kita jadi telat. Gara-gara gini nih, waduh semuanya diomelin. Ya, saya khotbah kayak gini bukan karena ini Mother's Day, bukan. Tapi memang kita perlu paham bahwa jangan marah pada semua kondisi dan keadaan. Kita boleh marah selama tujuannya benar. Tujuan marahnya benar adalah untuk apa? Untuk mendidik, untuk mendewasakan, untuk mengkoreksi. Karena justru ketika kita mendisiplinkan, mendewasakan seseorang, kita marah untuk kebaikannya orang, kita bukan menyakiti hatinya, tapi kita sedang mempersiapkan dia untuk jadi lebih baik lagi di kemudian hari. Ya. Jadi teladanilah Kristus sebagai teladan yang sempurna dalam pelayanan. Nah,
apa yang perlu kita pelajari? Melayani dalam kasih ini prinsip penting yang diajarkan dalam Alkitab dan diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Kita perlu mengutamakan orang lain. Penting untuk kita mengutamakan orang lain, menunjukkan kerendahan hati. Nah, menolong itu salah satu contohnya, menguatkan orang ketika orang sedang lagi dalam masalah. Mungkin kita nggak bisa bantu, tapi kita bisa menguatkannya, mendoakannya. Ya, kadang ada orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, our neighbor gitu ya, yang kurang beruntung, yang sedang sakit, yang dalam kesulitan. Mungkin tidak segala sesuatu yang ada di dunia ini kita bisa tolong, kita bisa bantu. Ya. Dan karena itu juga adalah keterbatasan kita sebagai manusia. Maha kuasa. Kita bukan seperti Tuhan. Kita punya keterbatasan kita yang memang mungkin kadang sedih ya kalau kita nggak bisa tolong orang ketika orang sedang membutuhkan pertolongan, memerlukan pertolongan, tapi kita nggak bisa tolong, mungkin kita sedih. Tapi dalam segala situasi dan kondisi kita tahu bahwa kita punya Tuhan, ya. Jadi ketika kita tahu kita punya Tuhan, justru ketika ada orang minta pertolongan tapi kita nggak bisa tolong, kita bisa bawa ini semua dalam doa. Dan ketika kita bawa ini semua dalam doa, Tuhan akan bekerja dengan caranya. Entah caranya gimana pun itu caranya Tuhan. Justru disitulah keunikannya. Tuhan kan gak ngasih tahu kita. Tuhan gak kasih tahu kita. Kalau mungkin Tuhan misalnya Mami Un ada perlu pertolongan. Mami Un cerita ke Novelty gitu, ke saya. Dan saya gak bisa bantu, saya berdoa. Kalau Tuhan nggak mau pakai saya untuk bantu Mami Un, Tuhan akan bilang, oh ini sudah ada 2 orang yang berdoa untuk Mami Un gitu. Dia bisa jadi Tuhan bisa jadi pakai Jenny untuk bantu Mami. Dan Tuhan nggak perlu kasih tahu saya bahwa oke, saya akan kirimkan orang untuk, enggak, Tuhan lakukan dengan caranya. Dan cara Tuhan yang ajaib itulah, justru disitulah bedanya Tuhan sama manusia. Tuhan berjalan dalam keajaiban demi keajaiban. Miracle to miracle to miracle. Itu cara Tuhan bekerja. Kalau kita masih bisa melihat atau menerka caranya Tuhan, bukan Tuhan. Manusia itu. Kita nggak bisa menerka jalannya Tuhan. Biarkan Tuhan lakukan bagiannya. Ketika kita menyerahkan segala sesuatunya. Ada quote mengatakan ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita nggak pernah angkat tangan, menyerahkan semuanya sama Tuhan, Tuhan nggak akan turun tangan karena Tuhan ngelihat, oh Novelty masih mampu kok, Novelty nggak minta pertolongan kok, masih mampu dia, udahlah biarinlah dia sendirian gitu. Kalau kita nggak pernah berharap sama Tuhan, ya seperti itu akan jadinya. Ya, nah. Serving others in love memiliki berbagai konteks yang dapat dipahami dari perspektif pribadi, sosial, profesional, dan spiritual juga. Jadi ada beberapa hal yang kita perlu belajar, 3 hal penting dari serving others in love yang kita perlu pahami. Yang pertama kita mau lihat adalah gini, kasih sebagai motivasi utama. Dikatakan dalam 1 Korintus 16 ayat 14, kita boleh baca bersama, 2, 3. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ya, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Nah, kita sendiri tahu ya bahwa kasih adalah salah satu dari buah roh. Salah satu dari buah roh, dan itu adalah yang paling pertama disebutkan. Tidak ada sesuatu hal yang kebetulan. Kalau Tuhan kasih tahu, kalau Tuhan mengilhamkan itu kepada kepada Paulus adalah buah yang pertama, berarti ada sesuatu hal yang Tuhan mau sampaikan. Nah, kasih adalah salah satu dari buah roh, yang berarti ketika kita melakukan segala sesuatu dalam kasih, ya, kita sedang menyatakan buah roh di tengah-tengah dunia. Ibaratnya tuh kita sedang gini, we are serving others with dengan buah roh itu, kita sedang menyajikan. Datang misalnya ke rumah saya sajikan ini loh
buah apel gitu misalnya. Anggap aja apel itu adalah kasih gitu. Ya, ini saya lagi menyajikan, nah dan orang-orang di sekitar kita bisa mencicipinya, menikmatinya. Dan ketika orang lain mencicipi dan menikmati buah roh itu yang berasal dari kita, kasih itu dari kita. Artinya kita sedang melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita. Dan apakah Tuhan Yesus melakukannya? Ya, waktu Tuhan Yesus ada melayani di sini, di muka bumi, dia juga melakukannya. Banyak sekali kasih yang kita bisa lihat dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus lihat orang yang lapar, dia kasih makan. Bahkan gak cuma 1-2 orang yang dikasih makan, 5.000 orang. 5.000 itu di satu kejadian, ada di kejadian lain 4.000 orang. Lebih, itu cuma laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Itu kasih. Ya, orang lain mencicipi dan menikmati satu dari buah-buah roh yang ada. Berbahagialah kamu yang menyajikannya. Berbahagialah kita semua yang menyajikannya. Dan kalau dikatakan di sini orang lain mencicipinya ya. Tadi kan saya katakan orang lain mencicipinya. Nah, kalau saya ngomong orang lain ini bukan orang yang entah berantah, yang ada di mana, yang kita nggak kenal, bukan orang-orang seperti itu. Yang dikatakan orang lain itu orang-orang di sekitar kita. Bahkan dikatakan kalau kita mau lihat di Galatia 5 ayat 14 itu berbunyi demikian. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris saya suka sekali karena sesamamu manusia dikatakan love your neighbor as yourself. Neighbor itu bukan seseorang yang jauh di sana ya. Tapi neighbor itu orang yang ada di dekat kita, yang ada di sekeliling kita. Siapa neighbor kita? Siapa teman kerja kita? Itu neighbor kita. Siapa teman kuliah kita? Itu neighbor kita. Siapa teman-teman kita yang ada di tempat kita studi, tempat kita school sekarang? Itu neighbor kita. Di apartemen kita, depan kita, kiri kanan kita, itu neighbor kita. Dan inilah, kasihilah mereka. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya. Nah, pelayanan harus didasarkan pada kasih tulus dan tanpa pamrih. Bukan untuk mencari pengakuan atau keuntungan pribadi. Melayani juga harus tanpa diskriminasi. Tanpa diskriminasi adalah gini. Kasih itu bukan hanya seperti yang saya sampaikan di minggu yang lalu, bukan hanya untuk orang-orang golongan tertentu, bukan untuk agama-agama tertentu, bukan untuk seseorang yang punya status sosial yang tinggi, bukan cuma untuk orang yang punya status sosial yang rendah, enggak. Jadi melayanilah tanpa diskriminasi, yang berarti gini, siapapun itu yang memang ada di sekitarmu, sekali lagi, layani mereka. Mereka layak untuk dilayani. Bukan hanya bosmu, bukan hanya pimpinanmu, bukan hanya majikanmu, tapi juga orang-orang yang Tuhan percayakan ada bersama-sama dengan kamu. Orang-orang teman-temanmu, teman-teman sekerjamu, layani mereka. Karena Tuhan Yesus pernah berkata gini, kalau kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi yang terkecil. Yang artinya kalau kamu mau yang menjadi yang terbesar di antara orang-orang yang melayani, ya kamu harus melayani lebih lagi daripada mereka. Gitu, oke? Nah, dan melayani orang lain adalah bentuk penerapan kasih kepada sesama. Itu yang pertama, yaitu kasih sebagai motivasi utama kita. Ya. Dan yang kedua yang kita mau belajar adalah gini. Kasih dalam melayani, kasih di dalam pelayanan kita itu menghasilkan kesatuan dan pertumbuhan. Kasih adalah elemen yang mengikat kita dalam kesatuan. Tanpa kasih, gereja nggak akan bersatu. Tanpa kasih, jemaat Tuhan akan terpecah belah. Karena mereka akan hidup sendiri-sendiri. Mereka akan hidup asing-asing. Kalau kita mungkin makan bersama gitu ya,
bayar mungkin bisa, boleh asing-asing gitu ya. Tapi dalam hal mengasihi, jangan hanya mengasihi dirimu sendiri. Karena itu akan membuat perpecahan. Kita hanya mengasihi golongan tertentu dan tidak mengasihi golongan yang lain. Jangan lakukan seperti itu. Tapi kasih itu harus menjadi elemen untuk mengikat kita dalam kesatuan. 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dalam kasih karunia Allah. Dikatakan di sini adalah gini ya. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Artinya gini, mungkin saya awali dengan gini. Kita tahu bahwa manusia punya love language yang berbeda. Ya, bahasa kasih yang berbeda. Love language itu ada 5. Ada yang namanya physical touch, ada yang namanya quality time, ada yang namanya word of affirmation, ada yang namanya gift, dan satu lagi saya lupa apa. Tapi ada 5 bentuk daripada bahasa kasihnya kita. Mungkin Bapak Ibu boleh searching masing-masing nanti ketika sudah di rumah ya, love language. Jadi kita boleh belajar love language. Nih, kalau love language-nya kita itu berbeda-beda, cara kita menyampaikan kasihnya kita juga pasti akan berbeda. Dan cara kita menerima kasih dari orang itu kita akan melihatnya berbeda. Misalnya, saya kasih contoh aja. Bahasa kasihnya saya itu quality time. Quality time and physical touch. Ada 2 biasanya yang major ya. Quality time and physical touch. Tapi quality time saya yang paling tinggi gitu. Karena saya sudah pernah buat tesnya ya. Jadi quality time itu adalah bahasa kasihnya saya. Yang artinya gini, saya lebih suka bonding with others. Saya lebih suka punya waktu, dan waktu itu penting untuk saya. Waktu itu penting untuk saya. Misalnya saya ulang tahun dan kayak sebelum ini anak-anak KGC akan carikan kado, hadiah untuk saya gitu. Yang benar-benar saya respect ya hadiahnya saya suka, hadiahnya saya senang gitu. Tapi yang saya suka, yang saya hargai benar-benar adalah waktu yang mereka pakai untuk cari hadiahnya. Karena waktu itu berharga, nggak semua orang bisa mengorbankan waktunya. Tapi mereka mau mengorbankan waktunya untuk cari hadiah itu. Itu yang berharga untuk saya. Makanya hadiah itu spesial karena apa? Karena mereka mengorbankan waktu mereka, cari waktu bersama-sama untuk mereka bisa cari. Itu adalah hal yang berharga. Karena love language saya quality time. Bukan berarti saya tidak menghargai hadiahnya, enggak. Saya hargai hadiahnya. Memang tapi yang saya melihat adalah gini, yang bikin saya terharu adalah karena mereka meluangkan waktunya untuk cari itu. Gitu. Nah, jadi gini, ketika kita punya bahasa kasih yang berbeda, kita juga harus paham bahwa setiap orang pun juga akan menyampaikan kasih mereka dengan cara yang berbeda-beda juga. Kita nggak bisa menyamakan, misalnya saya quality time. Jadi saya mau semua orang kalau mau mengasihi saya, kasih waktunya sama saya. Belum tentu. Nggak bisa semua orang bisa lakukan seperti itu kan untuk saya. Semua orang punya pekerjaan, semua orang punya kehidupan. Kalau semua orang mau kasih waktu buat saya kayak gitu, mereka nggak kerja dong, mereka nggak lakukan bagiannya mereka nggak lakukan kesibukannya mereka gitu. Iya kan? Nah, jadi itu yang saya maksudkan adalah gitu. Memberikan kasih itu berbeda satu dengan yang lainnya. Dan setiap kita diperoleh karunia yang telah diperoleh juga tiap-tiap orang itu beda-beda. Itu tadi saya cuma ambil dari satu perspektif yaitu love language. Tapi juga karunianya orang itu beda-beda. Ketika kita melayani, ketika kita mengasihi orang, karunianya tiap orang dengan cara mengasihinya orang itu akan berbeda satu dengan yang lain. Ada orang yang punya karunia bahwa dia baik untuk dia memberikan kekuatan finansialnya. Tuhan suka. Tapi nggak berarti orang lain yang tidak mampu untuk memberikan kekuatan finansial, untuk memberikan atau mengasihi dengan cara memberikan kekuatan finansialnya, hanya mampu memberikan waktunya aja dan tenaganya, itu jauh lebih rendah
daripada orang yang memberi finansial, memberikan uang gitu. Enggak. Semua orang punya caranya untuk memberi, untuk mengasihi, untuk melayani. Jadi jangan pernah kita merendahkan orang-orang hanya karena mereka memberi dengan cara yang berbeda. Enggak. Setiap orang punya caranya untuk dia memberi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita perlu menghargai, kita perlu respect bagaimana secara setiap orang menghargai, memberikan, melayani kita. Ya. Dan Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 memperlihatkan kepada kita tentang bagaimana Yesus melayani murid-muridnya dengan kasih dan kerendahan hati. Yohanes 13 ayat 1 sampai 20 ini tentang apa? Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan lihat di situ Tuhan melakukannya dengan kasih dan kerendahan hati. Kalau Tuhan Yesus itu memakai predikatnya sebagai raja segala raja, dia nggak akan mau untuk melakukan yang namanya membasuh kaki murid-muridnya. Justru harusnya dia yang duduk gitu kan. Nah, saya duduk, basuh kaki saya. Wah, kayak gitu tuh biasanya raja kan. Nah, tapi Tuhan nggak melakukan itu. Tuhan Yesus nggak lakukan itu. Apa yang dia lakukan? Dia mempersiapkan ininya. Kalau Bapak Ibu sudah pernah lihat film Last Supper ya, The Last Supper gitu, yang paling terakhir ini muncul. Itu diperlihatkan di film itu bahwa Yesus biasanya pakai jubah kan, dia tanggalkan jubahnya. Dia siapkan kayak ada apron, seperti apron kayak gitu ya, untuk dia bisa siap-siap, dan akhirnya dia mulai suruh muridnya duduk satu-satu gitu kan, duduk dulu, habis itu dia mulai seperti ini dan dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah sesuatu hal yang, tempat lain mungkin kita nggak bisa lihat seperti itu ya. Tapi dalam kekristenan kita bisa melihatnya. Amin. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga kita mau melihat tentang gini. Pelayanan dalam kasih yang mengubahkan. Mengapa kasih Allah mengubahkan? Nah, kasih Allah itu mengubahkan karena kasih Allah itu kasih yang berkorban. Kasih yang berkorban, kasih yang tanpa syarat. Kalau tadi Mami Un berdoa unconditional. Unconditional love. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak mengharap kembali. Ya, itu kasihnya Tuhan. Gimana sih kasih atau cinta itu? Mungkin kalau saya mau ilustrasikan kayak orang-orang yang lagi, mungkin anak-anak muda yang lagi jatuh cinta gitu kan. Yes. Jatuh cinta, berjuta rasanya gitu ya dibilang. Nah itu gimana? Kalau orang yang lagi yang jatuh cinta, biasanya mereka kan gini, gunungku daki, lautanku seberangi gitu. Aku akan berikan segalanya untukmu gitu kan. Wes. Itu kalau orang lagi jatuh cinta tuh kayak gitu tuh. Tapi waktu COVID beda, nggak bisa ya. Nggak bisa kita terbang seenak jidat gitu kata orang Jawa gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi maksud saya adalah gitu, kalau kita mau bucin, kalau kita mau benar-benar cinta, itu kasih perasaan kita sepenuhnya sama Tuhan aja deh. Kenapa hanya sama Tuhan? Saya sudah selalu sampaikan ini berkali-kali, dan saya nggak akan pernah bosan untuk ngomong kayak gini. Manusia pasti akan mengecewakan pada akhirnya. Semua manusia selama kita masih tinggal, selama roh kita masih tinggal dalam daging, manusia itu pasti akan pernah mengecewakan. Entah 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, pasti kita pernah. Saya pernah mengecewakan orang tua saya pun pernah merasa bahwa saya dikecewakan orang tua saya. Mungkin saya pernah mengecewakan istri saya juga pernah mengecewakan saya. Mungkin orang tua saya, mertua istri saya pernah mengecewakan istri saya. Hal-hal seperti itu pernah terjadi. Mungkin anak mengecewakan orang tua mengecewakan, itu terjadi.
Itu terjadi. Bahkan dalam keluarga aja terjadi, apalagi dalam tempat kerja. Wah, nggak usah tanya, nggak usah tanya. Pasti itu, pasti. Entah bos mengecewakan entah bos mengecewakan kita, kita mengecewakan bos, pasti terjadi. Itu manusia. Makanya saya katakan gini, untuk kita semua yang mungkin masih muda yang belum menikah, ya, jangan kalau mau kasih cintanya jangan 100% sama pasangannya. Tapi 100%-nya sama Tuhan. Cuman sama Tuhan. Karena satu-satunya pribadi yang gak akan pernah mengecewakan kita, itu cuman Tuhan. Cuman Tuhan Yesus. Gak akan pernah kamu dikecewakan. Sampai hari ini, Tuhan gak pernah kecewakan saya. Mungkin caranya Tuhan, itu gak sama caranya saya. Cara pikirnya saya nih, cara pikir orang, ya saya mau katakan kalau di hadapan Tuhan, saya orang goblok gitu. Saya orang bodoh di hadapan Tuhan. Caranya Tuhan luar biasa, tapi saya gak ngerti gitu. Cara Tuhan mengasihi saya itu seperti ini gitu. Tapi pada akhirnya apa? Barulah 2 tahun, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 5 tahun kemudian baru kita ngerti. Oh dulu tuh Tuhan bentuk saya tuh supaya saya jadi seperti ini. Oh ternyata Tuhan lagi persiapkan saya untuk hal ini. Tapi kitanya yang sering gak mau sabar. Kita yang maunya instan, maunya makan Indomie. Ya Evan langsung lihat begitu bilang Indomie gitu. Ya. Tapi maksud saya ada lagi nih, kita cuma maunya sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat. Sedangkan Tuhan punya waktunya sendiri, Tuhan punya masanya sendiri. Untuk Tuhan melakukan sesuatu untuk kehidupan kita. Jadi percaya, tetap percaya sama rencananya Tuhan. Karena Tuhan gak pernah ingkar janji. Dia selalu tepati janjinya. Dia selalu tepati janjinya. Jadi sekali lagi, apa sih kasih itu? Dalam Alkitab ini yang dikatakan tentang kasih. Kita boleh baca bersama dalam bahasa Inggris ya. 2, 3. Love is patient, love is kind. It doesn't envy, it doesn't boast. It is not proud. It doesn't dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love doesn't delight in evil, but rejoice with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Ini kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu tidak tinggi hati. Banyak hal yang dikatakan di sini. Lihat di sini. It is not self-seeking. It is not easily angered. Dia tidak cepat marah. Tuhan Yesus pernah marah? Ya, pernah. Tapi apakah dia cepat marah? Enggak. Ya, kasih itu tidak cepat marah. Kasih itu it keeps no record of wrong. Dia tidak melihat-lihat lagi kesalahan kita. Sering sekali kan begini, aku bisa maafkan dia tapi aku gak bisa lupakan. Wes, memang selalu ya. Kalau orang bikin quote itu selalunya senang sekali gitu. Aku maafkan kau tapi aku gak akan lupakan kesalahanmu. Wede. Jadi kalau orang ada ngomong kayak gitu, apakah itu kasih? Apakah itu kasih? Tidak ya. Jadi kalau ada orang yang masih bilang, oke aku maafkan tapi aku gak akan lupakan. Berarti dia gak benar-benar mengasihimu. Berarti dia cuman lip service aja mengasihimu. Ya. Jadi ketika kita mau memaafkan orang, ketika kita mau mengasihi orang yang bersalah sama kita, benar-benar lupakan apa yang dia lakukan. Gak usah ingat-ingat lagi apa yang dia lakukan. Udah, lewatkan, lupakan. Itu kasih. Love doesn't delight in evil but rejoice with the truth. It always protect, it always trust. Saya suka di sini it always protect karena kalau dalam versi bahasa Indonesianya kurang bisa dimengerti ya. Dikatakan ia menutupi segala sesuatu. Wah, menutupi segala sesuatu tuh banyak artinya gitu. Tapi kalau ketika kita lihat dalam versi bahasa Inggris, ternyata dikatakan it always protect. Dia selalu melindungi. Dia selalu melindungi, dia selalu percaya. Dia selalu
berharap, dan dia selalu bertahan, perseveres. Jadi kalau bukan Bapak Ibu, mohon maaf. Untuk anak-anak muda yang mungkin masih pacaran nih ya, kalau dikit-dikit minta putus, udah, berarti bukan kasih itu. Udah aku putus aja lah. Let's break up, let's break up. Ngambek dikit, let's break up. Ngambek dikit, let's break up. Sudah, bukan kasih itu namanya. Waktu saya sama istri saya pacaran dulu ya kita pernah pacaran juga dulu kan. Saya ngomong di awal langsung gitu. Kalau kita ada masalah kita hadapi sama-sama. Kalau kita ada masalah kita selesaikan. Jangan dikit-dikit ngomong putus, jangan dikit-dikit ngomong break up, enggak, saya enggak mau kayak gitu. Kalau kita ngomong benar-benar break up benar-benar. Jangan ngambek dikit break up. Ngambek dikit putus, enggak. Saya enggak mau pacaran yang seperti itu. Karena saya bukan cari pacar, saya cari pasangan hidup. Saya ngomong kayak gitu, udah sederhana. Jadi kita punya satu komitmen ke depan selama kita pacaran. Ya hampir 2 tahun kami pacaran itu untuk mengenal satu sama lain. Justru saya ngomong sama dia, ayo kita perlihatkan keburukan kita masing-masing. Justru di saat kita memperlihatkan keburukan kita, apakah kita masih bisa bertahan satu sama lain? Kalau kita memang masih bisa bertahan, ya ayo kita lanjutkan. Tapi kalau udah memang enggak, karena kita masih pacaran, kita masih ada dalam satu fase di mana kita belum benar-benar diikat dalam satu ikatan yang kudus, ya kita masih bisa cari yang lain. Tapi ya pastikan bukan kita cari yang lain waktu kita lagi komitmen pacaran ya. Enggak. Waktu udah putus cari yang lain enggak apa-apa gitu. Bukan waktu lagi pacaran, cari yang lain juga gitu. Enggak kayak gitu. Ya. Nah, jadi itulah kasih. Kasih Allah itu seperti tadi. Kasih Allah mengubahkan karena itu semua yang dilakukan. Kasih Allah mengubah seseorang yang penuh kebencian, fanatik atau rasisme menjadi seseorang yang baik hati, lembut dan penyayang. Siapa? Saulus jadi Paulus. Saul become Paul. Saulus jadi Paulus. Itu seseorang yang luar biasa. Ketika kita benar-benar memahami dan mengalami kasih Allah, maka kita pasti tidak dapat menahan diri untuk juga meneruskannya kepada orang lain. Sama seperti kalau misalnya yang terjadi, kita tahu nih ada diskon di sini. Kita pasti akan langsung, ayo kita ke sini yuk hari ini, ada diskon loh. Ayo kita, kayak misalnya contoh Meta kan, di tempatnya dia, ada diskon di Lau gitu. Di 33% loh hari Rabu gitu. Minggu ketiga hari Rabu itu 33%. Saya kasih contoh saja Meta ya, 33%. Saya datang nanti. Kalau minggu keempat 44% katanya. Enggak, bohong. Nah, kita pasti akan ngomong sama orang-orang, ayo kita ke Lolo yuk, hari Rabu aja tapi kita ke sana, dapat diskon loh. Ya kan pasti kita akan dengan senang hati kita ngomong kayak gitu orang lain, benar nggak? Apalagi kalau kita, di sana lagi beli 1 gratis 1 nih, wah. Beli sepatunya beli 1 gratis 1, beli kanan gratis kiri katanya. Wah, gitu. Betul lah, langsung pergi gitu. Oke, tapi maksud saya adalah gini, untuk sesuatu hal yang duniawi aja, gratis atau percuma, free gitu, kita pasti akan dengan sangat mudah untuk ngomong ke teman-teman kita, ayo kita ke sana yuk, ayo kita ke sana. Seberapa banyak di antara kita yang ngomong kayak gitu untuk Tuhan? Ayo hari Minggu kita ke gereja yuk. Kita dapat kasih karunia gratis. Kita dapat keselamatan itu free. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita free dapat kasih karunia. Kita dapat keselamatan itu gratis. Grace is free. Tapi kerjakanlah tetap terus keselamatan kita. Mengerjakan keselamatan itu berarti gini. Perlu paham bahwa jadi ibarat kata gini, kalau kita mau bertanding dalam satu gelanggang pertandingan, sebelum kita bisa masuk, mungkin ada orang yang perlu bayar atau seperti apa. Ya, tapi kita nggak perlu bayar, kita udah langsung bertanding di dalamnya. Dan ketika kita bertanding, kita mengerjakan keselamatan kita itu adalah gini. Sama seperti kita hidup. Siapa sih yang hidup
nggak bernafas. Kita tetap harus bernafas ya. Itu hidup, it's life. Keselamatan itu juga seperti nafas. Yang artinya kalau kita hanya dapat gitu aja dan kita nggak kayak gitu, ya udah mati gitu. Nafas hidup kita. Ya. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini? Yesus datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Kita sebagai umatnya diutus ke tengah dunia ini bukan untuk dilayani tapi untuk melayani juga. Kita diutus ke tengah-tengah dunia ini untuk kita melayani, bukan untuk jadi raja dan dilayani. Melayanilah bukan karena itu adalah kewajiban, tapi melayanilah karena kita mengucap syukur atas kasih karunia yang terlebih dahulu diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus. Melayani dalam kasih memiliki ciri mengutamakan orang lain dan menunjukkan kerendahan hati. Jadikanlah kasih sebagai motivasi utama dalam kehidupan pelayananmu. Dalam pelayanan ini enggak cuma saya ngomong pelayanan di gereja, enggak. Tapi dimanapun kita berada hari-hari ini. Di pekerjaan kita, di tempat kita kuliah, melayanilah orang-orang yang ada. Layanilah orang-orang di sekitar kita. Itu dengan dasar kasih. Belajarlah dari Allah yang melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Sehingga mengubahkan kehidupan umatnya. Melakukan ini semua enggak mudah. No. Saya mau katakan bahwa meskipun saya menyampaikan firman ini bukan berarti saya 100% berhasil. Bukan berarti saya sudah menang atas ini semua. Enggak. Saya pun masih sama-sama berjuang sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya enggak katakan saya maha mulia, saya yang sudah melakukan ini semua, saya hebat, enggak. Karena Bapak Ibu semua ada di tengah-tengah saya, Bapak Ibu semua boleh melihat kehidupan saya. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara sekalian bisa jadi akan kecewa ketika melihat, oh ternyata Pastor Novelty itu kayak gini ya. Oh ternyata dia nggak seperti apa yang dia sampaikan. Saya katakan saya belum berhasil 100% akan ini semua. Tapi saya percaya bahwa ketika saya bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya tetap akan selalu dikuatkan. Saya punya orang tua yang akan menegur saya ketika mereka melihat saya bersalah di tempat ini. Saya bersyukur ada Mami, ada Pak Moses, ada Bu Tina, ada Bu Berta. Ibu-ibu terkasih yang akan tetap melihat saya, menegur saya ketika saya bersalah, saya melakukan kesalahan. Justru saya maunya seperti itu. Kalau Bapak Ibu lihat apa yang saya lakukan itu tidak baik, tegur. Supaya saya tahu saya salah. Karena kalau saya nggak tahu saya salah, saya nggak bisa berubah, saya nggak bisa bertobat. Ya, jadi sedemikian jauh firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Saya sekali lagi saya percaya, saya berharap bahwa kita semua yang ada di tempat ini, kita bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kita menjadi pelaku firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, dan hari ini kami boleh belajar, Tuhan, bahwa kami boleh menjadi orang-orang yang dapat melayani dalam kasih. Kami mau melayani orang-orang di sekitar kami boleh melihat bahwa kasih menjadi suatu motivasi utama, Tuhan, ketika kami melayani. Baik ketika kami melayani Engkau, Tuhan, melayani pekerjaanmu, Tuhan, maupun ketika kami ada di sekitar, ada di tempat kami, di lingkungan kami masing-masing, Tuhan. Kami melayani orang-orang di sekitar kami. Kami mau belajar lebih lagi, Tuhan. Ingatkan kami terus-menerus dari hari ke hari. Ingatkan kami, Tuhan. Karena kami sadar, Tuhan, terkadang kami terlalu ego untuk kami melakukannya, Tuhan. Melakukan ini semua, Tuhan. Tapi kami mau, Tuhan, belajar dari hari ke hari. Untuk kami tetap terus melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami meskipun tidak mudah. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang ada di dalam kami. Itu yang menguatkan kami. Itu yang terus mengingatkan kami dan menguatkan kami dari hari ke hari.
Terima kasih Bapa. Ini seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.